jadi kalau kita lihat perubahan pasar ini terjadi karena adanya teknologi baru. Ada teknologi baru, kita perlu mengamati cara bekerja orang, bagaimana apa yang akan digantikan dengan teknologi tersebut. Perubahan pasar ini terjadi karena adanya new technology. Dan new technology ini akan mengganti apa? Pasar akan berubah. Salam sejahtera rich people. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Pada saat terjadi economic turbulence, pasti akan terjadi perubahan pasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat membaca perubahan pasar tersebut? Kali ini kita akan menggunakan teori inovasi sebagai landasan untuk membaca perubahan pasar. Nah, teori inovasi ini telah beberapa kali kita bahas untuk keperluan yang berbeda. Nah, marilah coba kita lihat teori inovasi ini. Nah, sekarang coba kita lihat grafik tentang teori inovasi yang digagas oleh Clayton Christensen. Di dalam grafik kita bisa lihat ada titik-titik A, B, dan C yang menunjukkan keinginan customer agar produk menjadi lebih baik dari segi performance. Nah, garis titik-titik ini sebetulnya banyak dan sejajar, yang menunjukkan setiap customer mempunyai garis yang berbeda. Garis tebal ditandai dengan D dan E menunjukkan peningkatan performance suatu produk. Nah, peningkatan performance suatu produk akan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan performance yang diinginkan oleh customer. Ini ditandai bahwa garis yang tebal itu lebih tajam dibandingkan dengan garis yang titik-titik tadi. Nah, sehingga pada satu titik akan terjadi perpotongan antara garis peningkatan performance suatu produk dengan peningkatan performance yang diinginkan oleh customer. Nah, titik potongnya ada pada titik P, Q, R, dan S. Nah, sekarang coba kita lihat titik R. Titik R ini terjadi antara perpotongan garis C dan garis E. Nah, produk ini dapat memenuhi keinginan customer di garis C, tetapi masih kurang untuk customer di garis B. Pada titik S, di mana garis E berpotongan dengan garis B, maka kualitas produk tersebut terlalu tinggi untuk customer di garis C, tetapi masih kurang untuk customer di garis B. Nah, pada titik P, persinggungan antara garis B dan garis D, peningkatan performance di garis D tidak akan dirasakan oleh customer pada garis B. Kenapa? Karena performance-nya sudah melebihi dari keinginan customer yang ada pada garis D itu. Nah, titik R adalah perpotongan antara garis C dan garis E. Setelah melewati titik R ini, peningkatan performance pada produk E dirasakan sebagai berlebihan untuk customer yang berada di garis C, tetapi masih kurang untuk customer di garis B. Nah, pada garis C inilah terjadi peluang untuk produk baru masuk dengan harga yang lebih murah. Dan ini yang disebut sebagai disruptive innovation. Sebetulnya dalam disruptive innovation ini ada dua macam. Yang pertama adalah low-end disruption innovation. Yang kedua adalah new market disruptive innovation. Nah, sekarang coba kita lihat terjadinya disruptive innovation. Nah, kalau kita lihat kembali dari grafik disruptive innovation, pada gambar yang berwarna hijau, ekspektasi customer dibandingkan dengan performance suatu produk, ekspektasi customer masih lebih tinggi, sehingga pada saat customer menggunakannya merasa tidak nyaman. Tetapi pada saat dia melewati titik perpotongan performance yang ditunjukkan oleh panah hitam ini, maka perbaikan performance suatu produk tidak terlalu mempunyai nilai untuk customer. Nah, inilah sebabnya customer merasa membayar terlalu mahal untuk suatu produk yang tidak dia perlukan. Nah, jadi bila ada satu produk yang harganya lebih murah dengan kualitas cukup, maka produk tersebut akan menggeser pasar dari produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang membuat beda antara low-end disruptive innovation dan new market disruptive innovation. Nah,
New market innovation ini biasanya terjadi karena dua hal. Yang pertama tentang teknologi, jadi produk itu sulit digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua adalah harga yang tidak terjangkau. Nah, sehingga bila ada satu produk yang dapat menggantikan fungsi produk yang sudah ada dan penggunaannya lebih mudah, maka terjadi new market disruptive innovation. Sebagai contoh, Telegram. Zaman dulu orang mengirim berita menggunakan Telegram. Apa yang terjadi prosesnya? Pada saat saya pengen mengirimkan berita, maka saya akan pergi ke kantor Telegram dan ada operator yang menerjemahkan berita saya ke Morse dan ditangkap juga dengan menggunakan Morse dan diterjemahkan lagi ke bahasa biasa baru dikirim ke orang yang saya ingin sampaikan berita tersebut. Nah, cara mengirim berita dengan Telegram sangat sulit. Sehingga pada saat ada telepon, kemudian orang langsung berbicara kepada orang yang akan kita tuju. Nah, ini akan jauh lebih sederhana dan tentu biayanya akan lebih murah karena tidak ada orang yang menerjemahkan ke kode lagi. Nah, tentunya telepon akan lebih nyaman digunakan karena lebih mudah dan biayanya akan lebih murah. Jadi, telepon menggantikan Telegram. Nah, sekarang coba kita lihat. Telepon pada saat kita gunakan, kalau misalkan saya ada di jalan, kemudian saya harus memberitakan sesuatu berita ke teman saya akan sulit sekali karena saya harus mencari public telepon atau telepon umum untuk memberitakan hal ini. Tapi kalau teman saya yang ingin saya sampaikan beritanya juga ada di jalan, itu nggak bisa. Nah, pada saat ada smartphone dan smartphone ini menggantikan telepon, maka dengan cepat smartphone akan merajai pasar. Kenapa? Karena smartphone akan lebih nyaman dengan telepon dan harganya tentunya lebih murah dengan menggunakan smartphone. Sekarang saya bisa telepon ke luar negeri, video call dengan teman saya di luar negeri dengan biaya yang hampir nol. Dengan telepon dulu mahal sekali. Nah, jadi ini terjadinya new market disruptive innovation. Nah, bagaimana dengan low end disruptive innovation? Low end disruptive innovation itu terjadi karena performance-nya ada pada satu produk itu sudah melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh customer. Sehingga customer merasa dia membayar sesuatu yang manfaatnya rendah. Nah, low end disruptive innovation ini biasanya terjadi karena perbaikan proses produksi sehingga harga produk bisa lebih murah. Contoh, mobil Ford. Mobil Ford pada zaman dulu dia mengubah proses produksi dari yang manual menggantikan dengan ban berjalan. Sehingga proses produksi mobil akan lebih cepat dan lebih murah. Jadi mobil pada saat itu harganya sekitar $2.500 dan Ford bisa menjual dengan harga sekitar $870. Nah, sehingga mobil Ford merajai pasar pada saat itu karena perubahan proses produksi. Nah, jadi kalau kita lihat perubahan pasar ini terjadi karena adanya teknologi baru. Nah, jadi kalau kita lihat ada teknologi baru, kita perlu mengamati cara bekerja orang, bagaimana apa yang akan digantikan dengan teknologi tersebut. Contohnya tentang mobile phone, komputer PC, dan sekarang ada 5G. Banyak sekali misalkan dulu fax digantikan oleh email, sekarang sudah nggak ada lagi mesin fax. Telex tidak ada lagi, digantikan dengan teknologi-teknologi baru. Nah, sekarang saatnya 5G masuk akan mengubah banyak hal. Perlu kita amati. Nah, perubahan pasar ini terjadi karena adanya new technology. Dan new technology ini akan mengganti apa? Pasar akan berubah. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya kali ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis rich people. Bila ada yang ingin membahas kasus bisnis, dapat tulis di kolom komen. Nanti akan saya jawab bila saya menguasainya.
Sampai jumpa minggu depan.